Yeay, gue tahu gue udah lama banget nggak upload. Ya karena gue sibuk suatu lain hal, makanya agak tertunda gue nguploadnya. Tapi hari ini gue upload video gue yang tentang backlink parasite. Backlink parasite itu sebenarnya lo udah kenal. Itu adalah domain-domain yang itu adalah blog-blog yang domain authority-nya gede di atas 90, seperti Facebook, Pinterest, Twitter, Digo, and Web 2.0 blog. Hey, bahasa Indonesia. Wah, siap. Tumblr, Hatena blog itu seperti blogspotnya orang Jepang. Medium ini nanti akan gue bikin sendiri karena ada trik yang bagus sekali di situ. Terus juga ada web profile dan bookmarking. Yang hari ini akan kita bahas adalah web profile, cara ngebikin backlink di sana. Karena banyak sekali yang salah, oke? Ada triknya. Tapi sebelum itu gua cuma mau bilang, web-web yang parasite backlink ini bisa langsung lo linkkan ke mana site, ke blog utama lo. Aman. Kalau lu mau bermain nakal atau mau bermain spam, jangan ke money site-nya, tapi di bawahnya ya. Seperti skema yang udah ada di gambar ini. Ini adalah salah satu contoh kalau lu mau bikin backlink dengan budget nol, cuma modal tenaga ya. Karena kalau PBN itu sangat mahal. Karena lo harus beli yang namanya domain edge domain, yang domain sudah punya backlink. Lo juga harus beli yang namanya tools untuk nyepam. Itu salah satu sebab kenapa gue sampai sekarang belum bikin materi PBN. Budget gue rendah banget. Receh, oke. Jadi gue sampai sekarang gue mohon maaf itu belum bisa gue buat. Bukan berarti gue nggak ngerti tekniknya, gue ngerti tekniknya kurang lebih seperti ini. Cuman itu adalah yang parasite yang ini nih. Kita ganti dengan edge domain, oke, gampang ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang banyak juga kurang dipahami oleh sobat-sobat blogger, ketika lu punya artikel masuk ke page one bukan berarti selesai kerjaan lu, bukan. Itu malah awal dari perjalanan lu ngeblog, karena lu harus maintain, lu harus optimize, and then bahasa Indonesia siap lo harus begitu ya, harus di maintain terus backlinknya, karena nggak ada orang yang rela lo geser posisinya di page one. Ingat tuh selalu. Jadi jangan heran kalau ketika suatu saat lo lagi ngecek ke Google Search, kok blog gue udah gak ada lagi di page one, ya pasti ketendang. Berarti kompetitor lo nambah backlink atau dia memperbaikin artikelnya. Jadi jangan pernah selalu tinggalkan posisi lu kalau sudah masuk page one, selalu diperiksa, selalu di maintain, selalu diperbaikin, kasih backlink. Backlink itu adalah nge-gym yang ngeblok. otot ya, jangan dilupakan. Dan paling bagus umur untuk ngeblok itu, untuk pasang backlink itu kalau sudah keywordnya terserap di Google Query. Kalau sudah punya query, pasang backlink. Kalau belum punya, jangan. Oke. Hari ini akan gua langsung praktekin sih. Memang materinya materi receh, nggak terlalu rumit. Kita akan bikin backlink di dua. Gua bikin satu untuk web backlink profile. Karena ini backlink profile banyak banget yang salah kalau cara ngebuatnya. Terus yang kedua itu adalah di satu web juga. Di web yang domain authority-nya 93. Kita akan bikin kontekstual, tapi kontekstualnya itu nanti dia jadinya no follow, tapi ada satu tempat masih di web yang sama. Itu linknya itu adalah do follow. Itu yang akan kita utak-atik. Oke? Lu ikutin gue terus, jangan lupa dipahamin ini skema backlink yang di depan. Karena ini yang akan kita lakukan ke depannya. Oke? Ini semua nanti akan kita lakukan. Kan gue udah ngajarin Tumblr, Facebook kemarin udah kan, Pinterest juga udah kan, Twitter ini favorit gue karena cepat banget di indeks. Digo belum kan, bookmarking. Nah, web profile sekarang nih, Medium nanti, Hatena juga nanti. Yang web 2.0 itu seperti Blogspot. Kemarin gue udah ngajarin cara nyari Blogspot zombie kan, udah selesai ya. Tumblr juga udah, Hatena belum. Kita langsung masuk hasil materinya. Nih,
Bandcamp. Yeah, website khusus untuk para musisi untuk memperkenalkan album dan menjual albumnya di web seperti ini. Ini yang akan kita manfaatkan. Gue juga akan merilis album backlink. Enggak kontekstual tuh sama Nietzsche, enggak. Makanya gue masukin artikel supaya kontekstual. Tapi ini kan blog, iya lo lihat aja, lo tonton aja. Ini yang penting domain authority-nya 93, saudara-saudara. I like. Salah satu cita-cita gue waktu muda itu pengen punya grup band gitu, grup band indie gitu, rock dangdut, tapi nggak kesampaian sampai sekarang. Nah, sekarang adalah waktunya gue untuk bikin album indie. Nah, caranya bagaimana? Bikin backlink di sini? Nah, lo ikutin aja. Kita langsung sign up aja. Di sini ada 3 pilihan. Ada sebagai fan, ada sebagai artis, ada sebagai label. Yang lo pilih itu adalah sebagai artis. Oh yes, I'm artist. Gua potong dulu, ada ajan azar ya. Skip dulu. Pause. Kita lanjut. Nah, sekarang kita klik sign up. Lo tinggal isi sesuai dengan apa yang lo mau isi. Gua mau kasih nama artis band gue ini Pintu Rezeki. Username gue kasih Indra 01. Password kasih, tulis password sendiri, dan email kita kasih joyv234@gmail.com. Seperti ini, simpel banget. Copy, confirm, I have read. Jangan kasih nama Indra deh, kayaknya. Kita kasih nama Doro. Untuk meninggalkan jejak, jangan lupa selalu gunakan fresh email. Jangan gunakan email yang sama untuk membuat backlink di tempat yang sama, di tempat yang lain. Oke? Satu tempat backlink, satu email. Sign up. Ingat ya, lu registernya sebagai artis, bukan sebagai fan ataupun juga sebagai publisher. Sebagai label. Dan select genre, gua tuh suka dengan alternatif aja deh. Genre teks, Pintu Rezeki aja. Pintu Rezeki. Location, Bojong Penyok. Kecamatan Jagakarsa, iyalah. Pintu Rezeki, bandcamp.com. Klik done. Nah, pertanyaannya, di mana gue pasang backlink gue? Makanya ya kan, meskipun remeh-temeh harus dibuatin tutorialnya, karena kalau lu kurang teliti pasti akan bingung di mana gue bikinnya, kan? Kok begini aja gitu kan? Di mana nih gue bikinnya? Gampang. Klik add an album. Iya. Nah, berarti gue harus bikin gambar dulu. Gue harus bikin cover album gue. Caranya gampang, lu bisa pakai Canva, tapi Canva kan sangat terbatas. Gue punya solusi alternatif. Kita akan pakai poster, www.postermyworld.com. Ini juga barang gratis. Langsung klik dulu, register dulu, habis itu create a design like this. Ini banyak banget, bisa buat gambar-gambar di blog lu bisa bikin buat di YouTube, bisa bikin buat di banners, bikin AdSense banner, lu bisa bikin buat Facebook dan segala macam. Gue pilih di sini adalah album cover. Tinggal gue pilih, karena ini buat backlink gak usah terlalu artistik, yang penting jadi gambarnya aja.
karena emang ukuran gambarnya diminta 1600 kali 1600 pixel dan itu lumayan besar. Wow, gitu. Gua akan gunakan gambar yang kayaknya gambar yang mana, yang simple aja deh, yang simple. Mana gambar simple? Gua gunakan ini aja deh. Oke. Customize template. Like this. Tinggal upload foto aja. Gue mau ngambil add stock from my photos. Gue ambilin, gue tinggal upload, tinggal add foto, tinggal di sini. Nah, gue mau bikin seperti ini. Ini adalah album perdana gue. Album Blackpink perdana gue. Begitu maksudnya. Gue tutupin deh tuh. Ya kan, kelihatan keren kan. Nah, terus kita dorong deh ke belakang sana. Dorong lagi, udah cukup. Kita turunin sedikit. Nah, biar lebih presisi. Kurang nih kayaknya nih, gedein lagi. Nah, kita tutupin bawahnya. Nggak usah terlalu bagus-bagus, tinggal masukin aja albumnya. Nama albumnya adalah Pintu Rezeki. Pintu Rezeki. Kalau lo mau fullin aja sekalian deh, biar kelihatan gede. Yes, that's right. That's good. That's very good. Udah kayak album cover. Tinggal download. Klik download. Sudah jadi deh. Kita pilih yang free aja, download. Copy of sunrise. Ingat materi gua cara optimize image. Jangan lupa diterapkan supaya nanti gambar lu tuh masuk. Karena gua menggunakan ini adalah gambar Pintu Rezeki. Pintu Rezeki itu adalah keyword. Kalau lu cek itu dia traffic per bulannya itu 9.000. Oke. Lu kok bagi? Ya gue bagi-bagi aja. Gue mau orangnya nggak masalah. Rezeki, oh yes. Terus kok Pintu Rezeki 2, ini Pintu Rezeki 1 tutup deh. Ya, di sini. Ini adalah keyword, jadi semoga dia bisa nanti kalau misalnya ini sudah ke indeks, mudah-mudahan dia bisa ada di page 1. Kita masuk ke materi sini, upload album. Mana tuh sambil minum kopi ya, santai aja, materinya ringan, nggak serumit tapi penting karena otot blog itu adalah di backlink. Lu nggak punya otot, lu nggak bisa bersaing. Oke, kasih nama album name-nya adalah doa meminta rezeki deh. Seperti ini isi public. Nah, untuk kontekstualnya itu kita isi di about this album. Di sini caranya karena gue nggak pengen ribet. Lu kalau untuk artikel backlink lu kasih 600 word minimal lah ya. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu krempeng. Pokoknya artikelnya lu kasih artikel minimal, kalau lu malas banget 400 word ke atas. Dan pastikan itu original. Karena gue orang yang agak malas, gue ambil aja artikel dari bule, gue ambil artikelnya bule gitu, ya kan. Terus gue copy semuanya, gue translate,
Jadinya seperti ini, anggap aja ini 600 word ya. Terus lu cek di plagiarism, kalau lolos lu masukkan ke dalam sini. Seperti ini. Untuk backlink nofollow-nya gampang banget caranya seperti gini. Artikel pintu rezeki bisa dibaca lengkap, dimasukin URL artikel lo. URL blog lo bisa, URL artikel lo bisa, tapi gue masukin aja URL artikel gue, URL blog gue. Itu namanya branded anchor text. indraki.eu.org. Nah, seperti itu. Ini bentuknya no follow. Bagaimana dengan do follow-nya? Tetap ikutin terus ya. Jangan kemana-mana, lo ikutin terus. Hei, di belakang. Fokus main ke depan. Iya, lo kampret. Publish. Congrats, Doa Rezeki is now published. View album. Kita lihat. Seperti inilah album gua. Terima kasih atas semua penonton. Akhirnya album gua rilis juga. Lebay banget lu, yo. Kalau impian gue waktu SMP pengen punya grup band, pengen punya album, akhirnya sekarang kesampaian. Nah, ini album gue. Nah, ini linknya kita inspect elemen, kita cek. Ini adalah no follow, seperti yang bisa lu lihat. Nah, pertanyaannya adalah do follow-nya di mana? Very simple. Sama gue mah lu tenang aja, kita bikin di @artistbio. Nanti akan muncul di sini. Gini aja, edit profile. Lu bisa masukin 5 link di website di sini nih. Masukin aja, TPS dong, TPS. Nah, www.indraki.eu.org. Ini adalah backlink do follow-nya. Kalau kayak gini, lu bisa add sampai 5 maksimal ya. Jadi kalau lu punya 5 blok, masukin aja semua di situ. Terus lu klik save. Oh yes. Klik OK. Kita akan lihat hasilnya ya. indraki.eu.org. Kita cek inspect elemen. Oh yes, target blank itu adalah tandanya do follow. Oh iya, jadi gue punya 2 link di sini, link no follow dan link do follow. Oke, very simple, sangat gampang banget. Ini menurut kabar ini indeksnya itu kurang lebih sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Oke, lo punya 1 backlink. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, cara membuat backlink di web profile. Kebanyakan kalau orang bikin backlink di web profile, artinya cuman kayak seperti ini nih, seperti ini ya. Dia itu menggunakan nama, padahal jangan. Tipsnya atau triknya adalah kalau lu bikin backlink profile, maka yang lu gunakan sebagai username atau nama penggunanya atau nama akun lo itu adalah keyword yang mau lo tembak ya. Kebanyakan sobat-sobat blogger receh gue nih, kalau bikin yang namanya backlink di profile, kebanyakan ya yang baru-baru itu, dia menggunakan nama biasa aja. Salah. Maka yang nanti masuk ke indeksnya Google yang nama biasa itu, bukan nama dari keyword yang pengen lu tembak. Tapi kalau misalnya nama username itu adalah keyword dan linknya adalah, dan di situ nanti seperti add link di situ, add linknya gitu, seperti ini add linknya adalah blog lu,
maka keyword dan link URL lo muncul di Google Search. Gitu trik dan tipsnya. Paham? Ya, oke deh. Sekarang kita masuk. Kebetulan yang untuk web profile ini dia domain authority-nya 90. Sedap banget kan? Kita akan menggunakan patch.com. Klik sign up seperti biasa. Zip code 1440. Can't find your town, patch is still growing. Shit. Berarti kita harus menggunakan kode pos bule. Caranya kita cari kode pos Los Angeles. Kita tanya kepada Mbah Google, kode pos zip code dong. Zip code Los Angeles. Like this. Nah, kita pakai yang mana nih? Pilih aja deh 929. 929. Oh yeah baby. Mentornya memang mantep. Terus masukkan email lo. Nah, anggap aja ini pakai email baru ya, nggak pakai email yang tadi. Tapi karena gue di Uber Durasi, gue pakai email yang tadi aja. Ini kan sebagai contoh, tapi lu jangan ikutin. Ini contoh yang salah, jangan diikutin, oke? Ini untuk sebagai percontohan. Kita gunakan ini. Find your community. Alright. First and then, nah, ini di sini bagiannya. Ini bagiannya first and last name. Gua mau masukin keyword doa meminta rezeki. Create and profile. EV said sorry, but Pat is unable to create an account for your ad this time. Very sorry. Fuck. Coba kita kasih nama pintu rezeki. Create and profile. Please try again our contacts. We are sorry, but Pat is unable. Oh, berarti ini masalah di mana gue tuh masalahnya? Masalahnya itu adalah pasti di IP. IP gue bermasalah. Mana nih IP? Kita jalankan saudara-saudara. Pasti gue bermasalah di IP. Kita tunggu sejenak. Udah connect? Oh siap. Langsung kita coba lagi. Create profile. Oh yeah. Save pintu rezeki. Nah, welcome pintu rezeki. Berarti lo harus pakai IP US. Kalau lo pakai kode posnya Jerman, lo harus pakai IP Jerman untuk patch ya. No thanks, take me home. Oke. Nah, ini dia si Jeli. Pintu rezeki. Sekarang kita akan memasukkan yang namanya profile, website profile. Sebentar. Oke, kita langsung klik sini aja. Terus kita klik edit profile. Kita akan masukkan link URL. Di bagian sini nih, website isi aja https www.indrake.org. Jadi nanti kalau ketika profile lo ini di indeks sama Google, maka namanya adalah pintu rezeki dan URL-nya adalah indrake.org.
Dia klik, dia akan masuk ke blog gue. Kalau dia mencari keyword pintu rezeki, gue menggunakan domain authority dari page untuk memaksa keyword gue masuk ke dalam Google search, dan orang klik dan dia akan masuk ke blog gue. Begitu caranya. Jadi kalau lo bikin backlink di profile seperti ini, nama, pakai keyword, URL, isi blog lo. Simple, sangat simple, sangat gampang, sangat mudah. Oke, update profile, udah selesai. Nanti biarkan akan diindeks sama Google. Gampang banget materi hari ini kan, sangat simple. Lakukan seperti ini untuk blog-blog lo menggunakan website Parasite. Banyak lu dapat, banyak lu bisa nemukan banyak banget website Parasite yang domain authority-nya gede. Lu bisa cek juga di blog gue, di situ ada 149 gue bagi di situ semua. Lu bisa gunakan itu. Sekarang materi ini udah cukup, kita langsung masuk ke materi pertanyaan. Cukup ya. Nah, selamat pagi Bang, tadi lihat status YouTube Bang Indra mau nanya tempat jual backlink yang recommended di mana ya. Sama backlink ke forum seperti Kaskus dan Quora, bagaimana caranya supaya tidak dianggap spam? Terima kasih. Kalau untuk tempat rekomendasi sih gue nggak tahu di mana, karena gue nggak mau endorse. Karena kalau jasa-jasa backlink pengen gue promoin, tolong kopi dan rokok gue kirim dulu ya, nanti kan gue promoin di sini. Karena gue nggak di endorse, gue nggak tahu tempatnya di mana. Cuman untuk kalau forum Kaskus dan Quora, sejauh ini sih kalau gue bikin satu-satu aja, satu akun, satu link. Kalau mau masukin link yang lain lagi, bikin akun lagi, gitu aja terus. Oke? Tapi sebaiknya dihindarin, karena kalau terlalu banyak lu ngebanyak backlink di satu tempat, itu spam score lu gede menurut Moz. Tapi kalau lu nggak peduli, hantem aja, don't worry, hantem aja. Oke? Pertanyaan berikutnya, kita dengerin pertanyaannya. Bang, gue mau nanya. Gue kan pernah order backlink sama penyedia backlink. Awalnya sih oke, tapi sekarang situsnya mendelep walaupun tak update artikelnya tiap hari. Blog saya gado-gado, tak cek backlinknya, semuanya itu random, acak. Ada dari kosmetik, wisata. Terus yang jadi pertanyaan, kalau mau order backlink yang berkualitas, itu kriterianya yang seperti apa? Kalau ada rekomendasi, bilang. Oke. Seperti tadi jawaban gue pertama, gue nggak bisa sebut nama siapa karena gue nggak di endorse. Cuman sepengetahuan gue, kemarin itu kan update algoritma ya. Kemungkinan memang banyak yang backlinknya pada rontok, makanya lu ngedelem gitu. Biasanya kalau ngedelem kayak gitu, backlinknya ditambah lagi. Ya, setiap update pasti masalahnya selalu begitu. Terus tadi pertanyaannya apa lagi? Ciri-cirinya itu backlink yang bagus seniche. Kalau misalnya jasa backlink, umumnya sih emang dia kalau ngasih backlink itu emang dari random website. Ada harga, ada kualitas. Semakin murah ya semakin seperti itu dapatnya. Tapi kalau kalau jasa backlinknya itu mahal, biasanya dia sesuai niche dan itu harganya Oke. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya backlinknya drop itu biasa. Kalau setiap update Google tuh udah biasa. Dan biasanya diakalinnya dikasih backlink lagi. Wah, ngeluarin duit dong. Iya, emang begitu. Kalau nggak mau, bikin sendiri aja seperti cara-cara gue untuk blog receh. Next, Bang Indra, salam kenal dari Kalimantan. Salam kenal juga Gan. Mau tanya-tanya tentang backlink Bang, saya attach. Silahkan di attach. Halo Bang Indra, saya Suryo dari Kalimantan. Ini kondisi blog saya itu gini Bang, saya buat blog itu udah 1 bulan yang lalu. Blog Indo Micronize. Nah terus kondisi sekarang itu paling visitor belum tentu ada sehari.
Tapi di query webmaster Google udah banyak tuh nyangkut query-querynya. Nah, yang mau saya tanyakan yang pertama ini untuk backlink itu bagusnya ditanam semenjak blog umur berapa? Terus yang kedua, backlink yang dari government atau dari ED itu bagus ya katanya Bang, atau mendingan yang nyari di APA-nya yang tinggi. Nah, terus kalau misalkan yang ketiga nih, kalau misalkan kita beli jasa backlink yang kita belum tahu ininya kualitasnya, potensi kena badai algoritma Google seperti apa Bang? Terima kasih Bang. Mulai dari pertanyaan terakhir, kalau mau menghindarin badai algoritma paling bagus itu bikin sendiri. Backlinknya bikin sendiri, kontrol sendiri. Dimanapun tempat lu bikin, lu taruh, lu simpen di notepad. Backlinknya di sini. Itu lebih awet kalau sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya lu pakai jasa backlink, dia itu nggak jelas. Seperti yang tadi pertanyaannya si Agan yang sebelumnya kan, jadi random site. Dan kita juga nggak tahu kualitas tempat backlinknya kayak gimana. Sesuai harga sih. Biasanya kalau yang murah-murah itu seperti itu. Dia nge-backlink di mana aja. Bahkan di backlink komentar juga iya. Mungkin juga bisa nyatu dengan backlink tempat judi dan segala macam tuh ada. Sebenarnya apakah itu berbahaya? Sebenarnya gini. Berbahaya nggak berbahaya itu relatif ya. Karena metode black hat itu yang katanya sudah nggak work, faktanya sampai hari ini tuh masih work. Makanya itu selalu dilarang sama Google, berarti itu masih work. Dan jasa-jasa backlink kalau pengen cepat ya pakai tempat-tempat seperti itu, dan cepat naiknya, dan paling cepat juga dihantamnya kalau misalnya ada upgrade algoritma. Makanya untuk mengatasi itu, kalau gue punya waktu yang luang, gue bikin sendiri. Tapi kalau misalnya nggak punya waktu yang luang, beli tapi yang se-niche dan lu harus lihat dulu webnya yang mana. Minta sama dia, lu mau nge-backlinknya di web yang mana? Oh, di web sini, coba gue cek dulu. Kan di materi gue ada kan Spyglass segala macam, lu bisa cek sendiri tuh backlinknya dia bagus apa enggak. Oke. Terus masalah umur backlink, kalau paling umumnya kalau udah umur sebulan tuh udah bisa di backlink. Tapi kalau gue pribadi, kalau sudah masuk di query, kalau keywordnya sudah masuk di query di webmaster, gue langsung pasang. Pasangnya kalau misalnya di awal tuh bertahap, pasang satu dulu, nanti bulan depan masuk bulan kedua baru gue mulai ngasih banyak, misalnya kasih 5, kasih 10, habis itu gue turunin lagi satu, jadi di random aja. Di random, lu jangan yang statis aja satu semua tiap hari, jangan ya. Di random kalau misalnya pakai manual itu lebih aman, lebih terjamin, lebih terjaga. Sama seperti kalau lu bikin kue jajanan di rumah, lebih sehat kan daripada lu beli di luar. Nah, seperti itu pun juga backlink. Oke? Pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya Bang soal backlink dari blog zombie, yang blogspot itu bagaimana pengaruhnya terhadap artikel kita Bang? Salah satu favorit gue untuk main backlink dengan cara yang murah meriah, Blogspot. Blogspot baru malahan, gak pakai zombie-zombian. Kalau yang zombie-zombian itu pastikan Blogspot yang lo dapat itu bersih. Cek di di archive.org bekas apa, dan cek lagi masih ke indeks atau enggak. Kalau nggak ke indeks, hati-hati, itu biasanya bekas blog-blog zombie dipakai main nakal. Oke? Karena dulu itu kalau misalnya mau bikin PBN murah meriah itu pakai Blogspot dengan sistem wheel, metode wheel, roda, jadi circle gitu kayak lingkaran setan tuh. Blogspot 1 nyambung ke 2, yang 2 nyambung ke 3 nyambung ke 4 nyambung ke 1. Itu wheel tuh. Blogspot dulu banyak dipakai untuk itu tuh, PBN kayak gitu, PBN murah meriah, dan itu dihantam semua itu sama Google tuh, algoritma tahun 2019, dan itu rata-rata dia PA-nya gede tapi domain authority-nya kecil.
Itu bekas dihantam sama Google tuh, zombie-zombie yang kayak gitu. Dan kalau itu lu pakai, berantakan nanti blog utama lu. Jadi hati-hati kalau milih blog zombie. Kalau gue sih bagusnya pakai yang baru aja. Powernya Blogspot itu, waduh mantap sekali kalau buat backlink. Gue salah satu pemakai itu, dan hasilnya gue untuk, lu cek aja HTML parser. Sip, thank you. Pertanyaan berikutnya. Mas Indra, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya request tolong dibuatin tutorial gimana caranya pasang Google Analytics yang terhubung dengan demografi, usia, dan gender. Terima kasih. Selamat malam Mas Malam. Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong buatin tutorial gimana caranya pasang Google Analytics yang terhubung dengan demografi, usia, dan gender. Terima kasih. Ya, lu tinggal ambil kodenya, lu bikin dulu akun Google Analytics, ambil kodenya, masukkan ke dalam blog. Cuma gitu aja. Gue sih pasang ini, gue sih bener pasang. Gue cek ya. Ini blog gue, ini gue pasang Google Analytics. Siapa pasangnya itu, kita langsung aja view page shorts. Lu pasang langsung di bagian bawahnya ini. Kode dari, kelihatan gak sih sama lu? Coba gue gedein ya. Gue gedein supaya terlihat. Lu bikin Google Analytics, lu ambil kodenya dan lu pasang di bawah di atas body. Nih, ini body kan, di atas body ini dia nih. Ya, Google Analytics. Cuman kalau hati-hati ya, kalau misalnya blog lu agak lemot, itu pasti akan lebih lemot lagi. Oke, gampang banget ya. Sip. Next. Apa nih? Ngikutin jejak blog tips. Oke, nggak di ACC bos, nggak ada email masuk, domain udah dibikin, template ore. Hahaha. Hehehe. Thank you bang, traffic melimpah dari materi kartu prakerja. Oke. Wih, Scrapbox Sultan nih, alatnya. Bayar berapa tuh? Pertanyaan berikutnya. Bos, ini web pertama kali gue buat penuh dengan cinta dan kasih sayang, anjay. Nulis pakai tangan sendiri. Wih, mantap. 190 artikel. Wih, tentang informasi wisata. Awalnya bikin gado-gado, lalu gue buat wisata kuliner malah hancur. Oh iya, ada 2 keyword dalam satu blog lo ya. Oke, nggak apa-apa, backlink pakai jasa forum ads lumayan, bla bla bla. Tapi dari 190 artikel yang banyak visit or VV cuma 5 artikel saja, itu gimana bos? Tolong dicek apa yang harus saya perbaiki, jika harus pakai backlink, jenis backlink apa yang wajib saya gunakan. Tapi kalau niche ini berat, apa saya harus ganti niche? Oh iya, namanya blog wisata itu sangat berat lawan-lawannya. Kalau cuma DA13 mah, kurang yakin sih ya. Terus gue baca dulu dari pertanyaan yang lainnya. Ini web aneh, bla bla bla. Selain itu gue mau tanya lagi, garap semi wallpaper 10 domain blogspot rata-rata 600 watt sampai 500 gambar artikel manual bukan scrap. Nah, sekiranya itu blog yang 20 saya buat baru umur 3 minggu, mau saya siram backlink apa nggak terlalu cepat? Lo cek di Google Webmaster lu, kalau sudah masuk query, hantam aja. Kalau nggak, lu udah ngerasa bahwa umur blog lu udah 1 bulan, lu hantam aja. Terakhir, Blogspot apakah masih bisa daftar AdSense apalagi untuk semi wallpaper? Bisa. Kabarnya semi wallpaper sering kena pembatasan. Iya, yang kena pembatasan kalau cuma nanya gambar alias disebut thin content. Kontennya tipis, terlalu kecil, nggak ada teksnya. Tapi kalau lu kemarin gue udah contohin kan, gambar di bawahnya harus ada kasih 1 paragraf atau 2 paragraf kata-kata, terus gambar lagi, kayak begitu aman. Terakhir, blogspot saya terima kasih bosku, kapan waktu saya kirim kopi Lampung buatan? Nice, gua tunggu lo di rumah gua. Yang tadi pertanyaan gue belum jawab, yang mana? Penuh dengan cinta, lumayan. Nah, ini kemungkinan lo backlink lu juga lu cek lagi, kemungkinan itu dihantam atau kemungkinan juga itu bisa kena penalti. Pastikan aja tempat-tempat backlink artikel yang 190 artikel itu atau blog lu itu
di tempat yang sebenarnya. Yang kedua, cek lagi traffic dari keyword-keyword yang lu pakai. Apakah itu 0? Kayaknya kemungkinan banyak 0 deh ya. Dan lu cek kompetitornya. Apakah itu tinggi, apa itu rendah. Kalau itu terlalu tinggi, lu lihat lawan lu realistis aja. Kalau emang lu masih kecil ya sudah, lu mundur. Berarti emang bukan di situ mainannya. Nanti kalau misalnya lu punya blok DA-nya sudah di atas 30, 40, 50, lo hantem. Baru, oke? Karena lo harus lihat musuhnya juga. Kalau musuhnya terlalu berat, ya jangan. Oke? Thank you. Pertanyaan berikutnya. Anda lagi nunggu video FB Ads, yes, belum ada dana, belum ada budget, sebelumnya. Apakah backlink sewaktu-waktu bisa hilang? Yes, pasti bisa hilang, apalagi kalau ada update dari Google, itu pasti itulah. Ke blog kita jika admin dev tersebut menghapus backlink yang kita pasang. Aneh biasanya masang backlink di situs hasil begalan. Mencuri itu haram. Janganlah, kasihan lah. Lu jangan begal-begalin lah, kasihan. Sesama receh apalagi kan, kita sama-sama cari makan. Udahlah, ada yang damai-damai aja. Lu gue gitu kan. Kalau lu mau begal aja yang punya orang bule. Lu jangan begal sama orang susah. Gila lu. Oke. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara membuat backlink supaya berkualitas dan juga otomatis. Apakah bisa otomatis? Maksud lu pakai auto generate? Itulah yang dilakukan oleh jasa-jasa backlink. Dan lu lihat tadi pertanyaan sebelum-sebelumnya juga pada ngeluh dia udah bayar jasa backlink dan hasilnya seperti itu. Jadi lu bisa nilai sendiri. Gua nggak mau komentar karena gua nggak di endorse dan gue juga nggak pengen menjatuhkan usaha orang. Tapi kalau gue sih mendingan kita manual aja, kita bikin sendiri. Ya kalau kualitas konten itu lu jaga, sama seperti kalau lu bikin untuk blog lu utama, lu bikin kasih kontennya itu jangan yang asal-asal, kasih konten original konten dan minimal kasih 600 word, kasih juga gambar yang bagus, sama seperti kalau lu bikin blog biasa. Dan karena kalau misalnya blognya terlalu artikelnya terlalu tipis, terlalu kecil, terlalu sedikit, itu susah diindeks sama Google. Intinya adalah itu, kita main backlink itu poin utamanya adalah bisa nggak diindeks. Kalau nggak bisa diindeks, lu kerja capek, ngapain? Gitu. Dan ingat, lu pasang backlink di web orang, ya. Kalau konten lu asal-asalan, jelek segala macem, adminnya atau moderatornya kan bisa langsung delete. Kerja capek lagi. Oke? Kalau misalnya gue capek, ya lu translate aja artikel dari bule ke Indonesia, cari yang panjang-panjang. Iya. Terus lu spin sedikit supaya enak dibaca, jadi deh original content. Terus gue kayak materi-materi gue soal original content itu kan banyak tuh, tinggal dilaksanakan aja. Oke? Sangat simple, sangat gampang, jangan bikin susah. Manual itu is the best, receh is the best. Udah? Oke. Gue cukupin materi gue sampai di sini. Selamat berakhir pekan dan malam minggu. Semoga lu dan pasangan lu tetap ceria. Dan gue doakan semua yang nonton yang tidak pakai skip-skip, gue doakan lu semuanya makmur kaya raya, baik di dunia maupun di akhirat. Gue Indra Kozuma. Peace and out.